PT Global Jet Express atau yang biasa dikenal dengan JNT Express merupakan perusahaan pengiriman plat pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi canggih di semua sektor bisnis. Didirikan oleh Jet Li Anthony Chen di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2000. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan layanan berkualitas terbaik kepada konsumen dalam bidang ekspedisi. Sistem informasi merupakan bidang yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan juga manajemen, di mana memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemantauan pengiriman secara real-time, mengoptimalkan rute pengiriman, serta mengelola data secara efisien. Selanjutnya, mari kita membahas sistem informasi pengiriman pada JNT Express. JNT Express memiliki 3 layanan, yaitu JNT Super, JNT Reguler, dan juga JNT Economy. Yang membedakan dari ketiga layanan tersebut tentunya terdapat pada estimasi waktu pengiriman dan juga ongkos pengirimannya, serta kode tiap layanan yang terletak pada resinya. JNT Super merupakan layanan pengiriman tercepat yang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari, maksimal 3 hari dengan cakupan beberapa daerah tertentu saja. Kemudian JNT Reguler, layanan dengan tarif ongkos standar biaya pengiriman di bawah JNT Super. Lama pengiriman 2 hingga 7 hari dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, layanan JNT Economy merupakan pengiriman ekonomis dengan biaya termurah. Proses pengirimannya sekitar 7 hingga 17 hari dengan cakupan seluruh Pulau Jawa. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada kode yang tertera pada resi ekspedisi. Kode ECO menunjukkan pengiriman dengan layanan JNT Economy. JNT Reguler ditandai dengan kode EZ pada ujung resi. Sedangkan untuk JNT tidak ada kode yang tertera pada resi ekspedisi. Aplikasi yang digunakan oleh para customer yaitu JNT Express Indonesia dan para karyawan menggunakan aplikasi JNT Sprinter. Yang membedakan kedua aplikasi tersebut yaitu para customer tidak hanya dapat melakukan tracking paket pada aplikasi JNT Express Indonesia saja, namun tersedia web yang dapat dijangkau oleh para customer yang tidak memiliki aplikasi. Sedangkan pada aplikasi JNT Sprinter hanya dapat diakses oleh para karyawan dan aplikasi tersebut tidak tersedia di Play Store. Memasuki pembahasan terbaru, selanjutnya kita akan membahas alur pengiriman barang dari JNT Express. Pembuatan resi bisa dilakukan di rumah seller, kerjasama yang dilakukan e-commerce dengan JNT yang nantinya paket di pick up oleh kurir pick up dan dicek ulang. Pembuatan resi juga bisa dilakukan di checkpoint JNT yang dilakukan oleh karyawan. Paket yang telah diambil oleh kurir pick up akan dikumpulkan di drop point untuk dicek lebih lanjut resi, alamat, penerima, cara packing, dan lain-lain. Di sini paket mulai disortir sesuai dengan drop center tujuan, lalu paket di-scan sebagai tanda paket sedang disortir. Setelah paket disortir dijadikan satu bal dan diberi barcode. Barcode di-scan ketika kurir pengiriman akan mengangkut paket tersebut. Drop center biasanya ada di kota besar seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo merupakan satu drop center. Paket yang diterima di drop center berupa bal besar yang diberi barcode. Karyawan drop center akan scan barcode pada bal dan membuka bal tersebut. Di dalam bal terisi banyak paket yang akan disortir oleh karyawan drop center ke gateway tujuan. Dijadikan satu dengan paket lain, di-packing dalam bal dan diberi barcode ulang. Barcode tersebut di-scan ketika kurir pengiriman akan mengangkut bal tersebut. Skala gateway lebih besar, biasanya dalam satu provinsi terdapat satu gateway. Paket yang diterima di gateway berupa bal besar yang diberi barcode. Sampai di gateway, paket akan di-scan dan dibongkar untuk disortir menurut gateway tujuan. Lalu, paket akan dijadikan satu dengan paket yang lainnya dan di-packing bal ke gateway tujuan. Di gateway tujuan, prosesnya sama. Paket di-scan, kemudian dibongkar, lalu disortir ke drop center tujuan dan di-bal, kemudian diberi barcode. Paket diterima dalam bentuk bal yang diberi barcode, barcode di-scan, dan paket dibongkar sesuai dengan tujuan kurir. Kurir delivery akan menjemput paket dan men-scan paket sebagai tanda paket akan diantar ke alamat tujuan. Lalu, kurir akan mengantar paket sesuai dengan rute terdekat. Sebelum paket diserahkan ke customer, paket akan difoto dan di-scan di HP kurir melalui APK JNT Sprinter sebagai tanda paket telah sampai di tangan customer. Sistem informasi pengiriman barang pada JNT Express memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan yang pertama yaitu sistem pelacakan tepat waktu. Yang kedua, sistem ini terdapat di Play Store, App Store, dan juga web. Sehingga apabila para
customer ingin melakukan tracking barang sangat mudah untuk dijangkau. Yang ketiga, pelayanan hotline konsumen 24 jam. Keunggulan lainnya yaitu JNT Express melakukan pengiriman barang hingga 2 kali perharinya dan tetap beroperasi selama 365 hari tanpa hari libur, termasuk hari Minggu dan juga hari besar, sehingga pengiriman paket sama sekali tidak terkendala oleh hari libur. Keunggulan yang terakhir yaitu JNT Express memiliki 4.000 titik operasi, memiliki 3.000 sumber daya manusia yang terlatih, dan ribuan armada untuk mendukung pelayanan dan pengiriman antar kota, antar provinsi, lintas pulau, maupun antar negara. Jika terdapat keunggulan, tentunya juga terdapat kelemahannya, yaitu yang pertama, saingan yang terus meningkat mengikuti perkembangan zaman dan melonjaknya kebutuhan masyarakat, sehingga banyak orang yang menjadikan sebuah ide bisnis. Yang kedua, perubahan cuaca atau musim, contohnya hujan deras. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu proses pengiriman barang, sehingga paket pun juga akan terlambat sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, lambatnya proses pengemasan dari pihak seller. Dari kasus yang kami peroleh, yaitu para seller yang tidak menggunakan jasa pick up memutuskan untuk menyerahkan paket kepada JNT Express sekaligus dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut tentunya sangat mengganggu proses pengiriman dan paket tidak segera diterima oleh pelanggan. Kemudian, alamat yang tertera pada resi tidak sesuai dan nomor telepon yang tidak bisa dihubungi. Solusi yang diberikan oleh JNT Express yaitu para kurir mengembalikan paket tersebut kepada seller untuk memperoleh data yang lebih jelas dan terbaru, sehingga saat pengiriman ulang paket dapat berjalan dengan lancar. Setelah mengetahui kelebihan dan juga kelemahannya, jika dibandingkan dengan JNT Cargo, sistem tracking pada JNT Express lebih terperinci dan terupdate sangat cepat. Selain itu, JNT Cargo lebih fokus pada pengiriman barang besar dan tidak terlalu banyak informasi mengenai detail tracking paket. Karena memang JNT Express dan JNT Cargo beda target pasarnya. Kemudian, jika dibandingkan dengan Shopee Express, dari segi bongkar muat, JNT Express sudah menggunakan container, namun SPX belum menggunakan container, sehingga masih memerlukan tenaga manusia. Yang kedua, dari segi sorting, JNT Express sudah melalui sistem mesin, sehingga sangat mempermudah dan mempercepat proses pengiriman barang. Sedangkan pada SPX masih manual menggunakan tenaga manusia. JNT Express menawarkan sistem pengiriman dan pelacakan yang canggih, transparan, dan cepat, dengan pilihan layanan sesuai kebutuhan. Tracking JNT Express lebih detail dan update dibanding JNT Cargo yang fokus pada pengiriman barang besar dan pelacakan sederhana. Sementara itu, proses pengiriman JNT Express terstruktur jelas dari drop point hingga ke alamat tujuan. Selain itu, JNT Express juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pengirimannya dengan mengevaluasi dari kendala-kendala yang sebelumnya